الذين أنعم الله تعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمته وهو أرحم الراحمين غير المغضوب عليهم ولا النصرانيين ولا اليهوديين ولا المجوسيين ولا الكافرين ولا المشركين ولا المنافقين ولا المبتدعين ولا الظالمين ولا الضالين. أشهد أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وخليله وصفيه الشفيع المشفع الأمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Berjamaah, mari kita membaca syahadat, memperbaharui iman kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jemaah, baca. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا بما ينفعنا. Niat kita thalabul ilmi, dan musuh dari ilmu adalah lupa. Maka ngadua ke Allah sangkan ilmu gampang nerap hese hilap. Dan berikut adalah doanya biar ilmu gampang nerap hese hilap. Sasarangan Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal anbiya'i wal mursalin. Siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma hdina siratal
wabarakatuh. Para habaib yang kami muliakan, para ulama yang kami muliakan. Kenapa saya menyebut lebih dahulu para habaib dan para ulama? Karena mereka adalah pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. As-Sayyid Maulana Al-Habib Uthman Al-Attas, mohon maaf saya lancang menyebut nama. As-Sayyid Maulana Al-Habib Nizar As-Segaf, mohon maaf saya lancang menyebut nama. Kiai Muhammad Dimyati atau Ustadz Mumu yang kami muliakan, dan para ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para ustadz, para da'i, para qari yang sama-sama memenuhi undangan pesantren Masjid Miftahul Khair Cikopak, Kabupaten Purwakarta. Pamirsa Kiai Ucu Herpi, panjang usia sehat walafiat buat beliau. Dan alhamdulillah syukur kepada Allah, setelah beliau 18 tahun menikah, berjuang siang dan malam nepi ka ngoprotkesan, alhamdulillah istrinya Kiai Ucu sekarang sudah renuh, alhamdulillah. Jadi Kiai Ucu berhasil ngareunehan anak mitoha, alhamdulillah. Mudah-mudahan Kiai Ucu, istrinya dan kelak anaknya sehat, amin ya rabbal alamin. Para aparat, para pejabat, para tokoh, para bapak, para ibu, para panitia, para donatur, para sahabat banser, para santri, para wan, ayah para wan, randa-randa ayah, nini-nini ayah, semua yang hadir mudah-mudahan pulang dari sini nanti dalam keadaan dosa-dosa sudah dihampura oleh Allah. Ya Rabbal, rumasa seger dosa rumasa. Makanya tadi acara ini dimulai dengan sholawatan, rotib, ngaji Quran. Tujuannya apa? Biar makin dosa kita tergerus, jangan sampai tersisa. Karena dosa ini adalah penghambat tersampainya seorang hamba kepada Allah. Dan kita berharap momen penting malam ini sebab kita zahir batin menjadi kembali suci bersih. Amin ya Rabbal. Jangan bosan sholawat, apalagi Sya'ban. Sya'ban ini disebut syahrus sholawat atau bulannya sholawat. Kenapa? Ada apa? Nanti dijelaskan, kita sholawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatin turaghibu wa turashidu wa tuhammizu biha jihadi ihya wa yadha'i dinil Islam wa tuhammizu biha jihadi ihya wa yadha'i dinil Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatin turaghibu wa tunashidu wa tuhammizu biha jihadiha wa yadil Islam wa tuhammizu biha jihadiha wa yadil Islam. Salli ala Sayyidina
Kalau di bulan Muharram kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membaca selawat dan melakukannya adalah sesuatu yang baik, maka di bulan Safar pun kita melakukan selawat itu dengan cara yang baik sebagaimana di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani itu kalau kita baca selawat mau siang mau malam itu baik semua. Tapi berbeda kalau sudah bulan Sya'ban, coy. Imam Al-Jazairi bilang qad wa tustahabbu, kata Imam Al-Jazairi dalam kitab Aisarut Tafasir, wa tustahabbu istihbaban muakkadan bi dzikrihi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Sya'ban. Dengan perintah yang lebih ditegaskan dan ditekankan adanya membaca salawat kepada baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban, karena perintah Allah untuk baca salawat
resmi perintah Allah untuk baca salawat atas baginda Nabi, sebagaimana para malaikat membaca salawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu di bulan Sya'ban, coy. Makanya malam ini kita baca salawat itu berkahnya ngagolontor, coy. Pahalanya banyak, berkahnya tak terhingga. Makanya berkahnya kita mohonkan kepada Allah, istrinya Kiai Ucu kehamilannya sehat, nanti lahir anaknya sehat, tumbuh jadi anak soleh, amin. Ini yang jomblo-jomblo, ada yang jomblo ada, kelak kalian juga pasti berharap jadi ibu, betul tidak Neng? Iya, bapak-bapak, pemuda-pemuda yang jomblo kelak juga nanti berharap punya istri, benul, benul betul? Barokah sholawat, mudah-mudahan dapat jodoh, amin. Aslina coy, sholawat itu lebih ampuh daripada pelet jengjang jawokan. Banyak tamu datang ke rumah minta pelet dan minta jang jawokan, saya kasihnya apa? Sholawat coy. Karena saya yakin dan percaya sholawat itu lebih ampuh coy. Sholawat ini bikin doa jadi makin manjur dan gurih-gurih. Seorang Sayyidu Makkah, tokoh besar Mekah bernama Sayyid Abdul Muttalib, punya anak laki-laki diberi nama Abdullah atau Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah pemuda biasa seperti umumnya pemuda Nusaijena, tapi yang berbeda. Halo Araya tinggal ke dia sadayana Arayanya daramang di bumi cai ngocor bagja duit boga. Kita loket buruk kalau kita manfaatkan. Saudara-saudara, Sayyid Abdullah itu asal lewat Kang, itu awewe pating jarerit histeris. Abdullah riwe asal Sayyid Abdullah lewat ting jarerit jelema teh pating histeris. Abdullah riwe. Semua jatuh cinta sama Sayyid Abdullah, tapi belum ada kabar Sayyid Abdullah mau menikah kira-kira sama siapa. Sampai semua cari-cari info, yang ngabarin saudaranya yang bernama Abu Thalib, dikabarin bahwa kelak, ini dapat beritanya dari ayah juga, dari Sayyid Abdul Muttalib, kelak yang bakal jadi istri Abdullah yang beruntung ini siapa. Tersiarlah kabar bahwa Sayyid Abdul Muttalib sudah mendapatkan mimpi yang besar bahwa kelak Abdullah akan menikah dengan perempuan istimewa bernama Aminah. Kabar ini tersiar ke seluruh penjuru Mekah, etama awewe senegeri Mekah semua ganti nama jadi Aminah. Nungarana Oneng ganti jadi Aminah, nungarana Anah ganti jadi Aminah, nungarana Ici ganti jadi Aminah, nungamina Tuti ganti jadi Aminah, anu ngarana Eli ganti jadi Aminah, anu namina Uwar ganti jadi Aminah, nu bangsa cempat ganti nama jadi Aminah, Cenining ganti jadi Aminah, sahadei Cenoh Cinun kabeh jadi Aminah kabeh, teu aya nu kaliwat Ceopi jadi Aminah. Cuimas komo panggulana tamah, panggulana Cuimas menjadi Aminah. Semua ganti nama jadi Aminah, berharap jadi dipilihnya ku Sayyid Abdullah teh. Tapi kan tidak sembarang Aminah coy. Ponok cerita walena ngada gancang, menikah adalah Sayyid Abdullah dengan Siti Aminahnya, oh saya ngada gancang. Tapi tidak ada ramean. Jadi tidak banyak orang yang tahu Aminah mana yang sudah beruntung menikah dengan Sayyid Abdullah, sebagian saja yang tahu. Sampai suatu saat Sayyid Abdullah lewat lagi ke pasar. Itu perempuan yang biasa menjerit histeris tiap Sayyid Abdullah lewat, itu mereka tidak lagi menjerit histeris, tapi bengong. Bengong itu bahasa Sunda nama Allahok tomorrow Friday in the morning. Banyak woy. Mereka cuma Allahok saja guys. Sayyid Abdullah lewat, mereka nggak menjerit seperti biasa geningan. Enggak begitu lagi. Mereka hanya Allahok coy, sambil selisiku jeung baturarana. Abdullah teh. Oh Abdullah. Oh
pertanyaan, ada apa gerangan? What happened, guys? Ternyata yang membuat Sayyid Abdullah histeris adalah sesuatu yang saat itu tidak ada. Apa? Dulu wajah Abdullah begitu bercahaya, buricak burinong guri-guri nyoy. Saat itu sudah tidak tampak lagi di wajah Abdullah. Maka mereka bukan menjerit histeris, tapi Allah tomorrow, karena ada yang nggak ada. Sampai suatu hari ada perempuan belanja ke pasar. Perempuan ini bercahaya sekali, dan cahaya itu adalah cahaya yang sebelumnya didapati dari laki-laki ganteng bernama Abdullah. Maka semua mulai tahu, oh inilah Aminah yang beruntung dinikahi Abdullah. Kenapa? Cahaya itu sudah pindah ke Aminah. Cahaya mana yang dimaksud? Nur Muhammad, cahaya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang membuat Sayyid Abdullah keren bukan Sayyid Abdullahnya saja sebagai laki-laki gagah dan ganteng. Memang ganteng, gagah, rambutnya badannya tinggi, besar, gagah, keren, putih, ganteng, rambutnya panjang. Iya, Sayyid Abdullah. Cek biasa we cek tuh, balik hina itu biasa we cek. Dah di kacamata tuh, cek biasa. Sayyid Abdullah itu gagah, tinggi, badannya tegap, rambutnya panjang, tapi itu di kacamata tuh. Jeung kopeana teh aya nangek ujang teu. Halam aja biasa we cek mun hasud ka dewek we. Saudara-saudara, jadi yang membuat keren dan istimewa dan beda adalah cahaya yang Allah titipkan kepada beliau, yaitu cahaya Kangjeng Nabi Muhammad. Siti Aminah jadi bercahaya. Cahaya siapa? Cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, kapankah cahaya itu masuk ke rahim Siti Aminah? Jawabannya adalah bulan Rajab. Bulan Rajab, ya. Coba hitung 9 bulan. Hamil lazim, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul. Maka di bulan Rabiul Awal cahaya itu terlahir menjadi manusia sempurna yang keberadaannya menjadi syafaat dan penyelamat bagi siapapun yang mencintainya, bahkan seorang pendosa sekalipun kebagian syafaatnya. Siapa? Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Bulan Rajab, saat cahaya itu masuk ke rahim Siti Aminah, semua bahagia. Malaikat di langit bahagia semua, malaikat di bumi bahagia semua. Jadi ajengan Ucu dapat kabar istrinya hamil, bahagia. Ajengan Ucu bahagia, Masya Allah. Padahal ajengan Ucu itu, istrinya ajengan Ucu itu, dan nanti kemudian lahir anak itu bukan nabi, anak itu bukan rasul, bukan nabi, bukan rasul. Ajengan Ucu bahagia. Gak bisa dibayangin bahagianya malaikat di langit, dan gak bisa dibayangin bahagianya malaikat di bumi ketika dapat kabar bahwa nur itu telah masuk ke rahim seorang perempuan mulia. Artinya tinggal beberapa saat lagi nur itu akan terlahir sebagai manusia, menjalankan titah Gusti Allah, menjalankan perintah Gusti Allah untuk menjadi syafaat dan penyelamat bagi semesta raya. Alhamdulillah. Bunga kabeh malaikat di langit arash bunga. Tahu kenapa bunga malaikat di langit arash? Karena malaikat di langit arash akan bertemu langsung dengan Nabi Muhammad dengan terhormat dan mulia. Satu-satunya manusia yang diizinkan masuk ke langit arash adalah nur yang ada di rahim Siti Aminah itu yang kelak jadi Nabi Rasul. Satu-satunya coy, satu-satunya manusia yang diizinkan masuk ke langit arash. Bahkan malaikat Jibril yang nganterin Mi'raj itu cuma sampai lawang saja. Kata Nabi, rencangan atuh Jibril, kumaha malaikat Jibril, alim pangersa teu diwidian, da mantena da salira nu diangkeun ge nyalira, mun abdi maksakeun anjeun bujeng lebet dalah neme amprok sareng lawang tos kaduruk sabadan-badan. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang unik coy, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk langit arash dengan pakaian lengkap tanpa menanggalkan satu apapun. Sorban tetap dipakai, jubah tetap dipakai, imamah tetap dipakai, bahkan sendal tetap dipakai. Artinya malaikat Jibril nggak bisa masuk langit arash, sendal Rasulullah masuk langit arash. Makanya kita banyak menemukan simbol sendal Rasulullah SAW yang disebut dengan Na'lur Rasul. Banyak simbol Na'lur Rasul, ada yang di sorban, ada yang di baju, ada yang di pin, ada yang di logo majelis. Itu simbol Na'lur Rasul.
Malaikat Jibril nggak masuk langit aras, padahal itu rajanya para malaikat. Akan tetapi nggak bisa masuk langit aras, tapi sendal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk langit aras. Makanya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali sahibu Ihya'i Ulumiddin, beliau pernah ditanya oleh muridnya, aina manzilatuka ya imam, di mana manzilahmu wahai imam, berbanding Rasulullah Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bainaka wa baina Rasulillah. Maka jawaban Imam Ghazali mencengangkan, blowing your mind, bener-bener ngagetin. Sigana mun zaman ayeuna Imam Ghazali aya dijamin viral jawabannya. Apa jawaban Imam Ghazali? Ketahuilah bahwa na'luhu khairun minni. Na'luhu khairun minni. Kalau bahasanya Rasulullah khairun minni, wajar semua orang akan berkata hal yang sama. Rasulullah lebih baik dari aku. Itu segala-galanya. Tapi jawaban Imam Ghazali, na'luhu khairun minni, sendalnya Rasulullah lebih mulia daripada aku. Ajib. Sendal Nabi masuk langit aras. Nah, aku siapa? Hebat tidak? Tapi lebih ngeri lagi coy, jawaban Tuan Syekh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul ali. Beliau lebih ngagetin lagi jawabannya. Murid nanya sama Tuan Syekh, di mana manzilahmu wahai Tuan Syekh? Apa jawabannya? Panjang jawabannya A. Jawabannya panjang Kasep. Jawabannya panjang jawaban Tuan Syekh. Kata Tuan Syekh begini, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik kuda, lalu kudanya dipacu, lalu kudanya berlari, lalu kaki kudanya menginjak debu, lalu debunya berterbangan, lalu debu-debu yang berterbangan itu nempel di ingusnya kuda, karena kuda selalu basah ingusan. Kuda itu menginjak debu, yang debunya mengepul berterbangan, lalu debunya nempel di ingusnya kuda. Ketahuilah, debu yang nempel di ingus kuda, yang kuda itu sedang ditunggangi Rasulullah, debu itu lebih baik dari diriku. Ajib. Ini jawaban Tuhan saya lebih ngeri lagi. Ajib, Masya Allah. Sekelas ulama besar, sekelas rajanya para wali mengatakan bahwa debunya saja masih lebih baik daripada diriku. Sekarang kita di mana? Maka kita tidak punya jawaban kecuali berharap. Kita tidak punya jawaban kecuali menginginkan ridho Allah Ta'ala dengan pertanda di agehanana urang sadaya kusyafaatna Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bacalah dengan hati yang hadir, ya habibana ishwarana, ya habibana laka syafa, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, wallah
Sallu ala Nabi Muhammad. Berhubung jemaah sudah ngantuk, di stop aja ya. Ngantuk atau cenghar? Lulus atau jag-jag? Stop atau lanjut? Lanjut. 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 Nah, ujung seserian. Si ujung mana ditaruh stop atau lanjut seri. Kalau mau ujung baru kan ngomongin ke buki manehna. Saudara-saudara, hadirin beraya-beraya sampai mana tadi teh? Oh, syafaat. Halo. Semua orang boleh berkata aku bisa menolongmu, tapi tidak semua jaminannya bisa dipercaya. Lain dengan jaminan yang diberikan oleh baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. No anu men tong maca, anu henteu men maca. Man balikan deui. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Nah aya nu teu maca tadi pas Mang Dalladzi. Oh nya, pan cek abdi ge anu men to. Nah lalaki teu maca. Emang lalaki men. Oh, saya baru tahu di Cikopak mah aya lalaki men. Rujito. Ora. Rujito. Gila. Lalaki men. Awewe men mah pugu make pembalut daplok selesai mah urat are. Lalaki men kumaha pembalutna? Solo dongawi make kapas. Moal tengah ganyel teh baku kudu ngarame. Aduh, lalaki eueuh kahayang cenah. Saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Izin Allah atas baginda Nabi memberi syafaat. Mantap tidak? Mantap tidak? Halo. Waktu baginda Nabi sallallahu alaihi memenuhi undangan bertemu dengan Allah, baginda Nabi menundukkan kepala. Kata Allah, irfa roksaka, irfa kedah ngangkat salira, roksaka kana mastaka salira. Junjunan oleh Allah disuruh mengangkat kepalanya, tengadah. Wasal turto, wasal jeung minta salira tuto mangka bakal dibere salira. Wasfa'tu syafa' sok dek pamenta pangageh dek diagehkeun keur salira. Jadi arti syafaat teh pangageh nya. Bisi anu naros mang naon artina syafaat? Bisi anu ngajawab pitulung teu salah ngan lain eta gitu. Teu salah sih ngan lain eta. Arti dari syafaat adalah pangageh. Naon syafaat teh? Pangageh. Pangageh teh kieu. Misalnya seorang ayah pulang ke rumah, dia supir truk, pulangnya seminggu sekali. Pas kebetulan dia bawa barang suruhan dunungan ngelewatin rumah, mangpang-mengpeng ya bisa ketemu anak, turunlah dari mobil, dia ke rumah. Pas ke rumah, dua anaknya yang kelihatan cuman kakaknya yang paling gede, tapi dia nggak bisa lama, buru-buru. Cek bapak anak teh, sini AA, sebut saja yang gede namanya AA, yang kecil namanya Ayi biar gancan. AA sini AA, nih buat jajan. Bapak mah bade angkat deui. Si bapak memberi uang 20.000, lalu bapak pergi. Bapak pergi, Ayi pulang dari mainnya. Cek AA teh ka Ayi, Ayi, bieu aya bapak. Cek Ayi teh, aya bapak? Aya. Mere duit ka AA. Cek Ayi kumaha? Atuh abi ge hoyong. Lalu kata AA, ye 10.000 ewan. Apa yang AA lakukan kepada Ayi adalah memberi syafaat. Paham ya? Jadi syafaat itu kalau ditanya naon ari syafaat, oh syafaatnya pitulung, enggak salah sih. Tina teu boga duit jadi boga duit, teu salah, ngan lain eta gitu. Nu dimaksud mah pangageh. Jadi AA udah jelas punya uang nih, cuman Ayi belum. Tapi AA sayang sama Ayi. Lalu kata AA, ya pek 10.000 ewan. AA punya 10.000, sekarang Ayi juga punya 10.000, namanya pangageh. Lalu hubungannya dengan syafaat apa? Contoh, salira hidup di dunia, saya hidup di dunia. Salira mukallaf, saya mukallaf.
Mukallaf itu orang yang dibebani hukum syara. Kallafa yukallifu taklifan, taklifatan tiklafan, kallafan mukallafan bahwa mukallifun wa dzaka mukallaf. Orang yang dibebani oleh hukum syara. Baraya. Saya mau ibadah adu belajar dari sekarang Nabi kabar memuncangan, saya tidak bisa memastikan apakah pasti saya langsung ke surga. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pasti masuk surga. Jadi kalau AA sudah jelas punya uang, bisa jajan. Kalau AI bokek teboga duit, datang ke warung atau di ladangan teboga duit, mun nganyuk pemilikan, duka dibere duka moal. Tapi AA sayang sama AI di agehan, makanya sekarang AA bisa jajan, AI juga bisa jajan. Saya, Anda, kita semua ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim. Kita tebak-tebakan surga cantang tuh neraka geus ngadadoho. Tapi Nabi Muhammad udah jelas masuk surga. Kepastian selamatnya Nabi, kepastian ahli surganya baginda Nabi diagehkeun kanu dikersakeun ku anjeunna. Matak orang yang diberi syafaat sami sareng diagehan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi disuruh ngangkat kepala minta sesuatu. Baginda Nabi minta apa? Oke, sebelum saya lanjutkan, iklan lagi loba istiqrod di tadi baik. Loba iklan, saya jelasin biar makin bentes sih, biar makin gurih-gurihnya. Semua nabi itu punya permintaan. Dari semua permintaan ada satu permintaan kojo. Apa? Kojo itu apa ya? Bahasa Indonesianya. Yang paling diandalkan gitulah. Dan semua nabi sudah mengungkapkan kojo-kojo permintaannya, kojo doanya sudah diucapkan, dan semua kojonya berkaitan dengan azab terhadap kaumnya, bukan umatnya tapi kaumnya, karena yang punya umat hanya Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad gak punya umat, mereka punyanya kaum. Jadi salah kalau nyebut umat Nabi Musa, salah, yang pas kaum Nabi Musa. Kalau nyebut umat Nabi Ibrahim, salah, yang pas itu kaum Nabi Ibrahim. Karena dakwah para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW adalah teritorial terbatas, zona terbatas dengan waktu terbatas. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, zonanya tak terhingga, waktunya ila yaumil qiyamah. Makanya baraya yang punya umat cuma baginda Nabi akhir zaman, sisanya kaum. Itu baraya. Masya Allah, tabarakallah. Kaum mereka membangkang kepada nabinya, diberi adab oleh Allah lewat doa nabinya. Macam kaum Nabi Nuh kalelet ku banjir gitu. Kaum Nabi Lut ditinggang lain ditinggang atuh naonna, bukan ditinggang. Jadi begini, anggaplah ini dataran. Halo, tinggal ka dia lur, katinggal guys. Oke, mari dulu ke sini. Nah, ya, jangan luak-luak tangkuraknya ya. Kalau tuh daing mah si Oco ngadengeun sama 3 garo, ya ampun. Garo naon si Oco? Aduh, tahun. Ini dataran. Manusia tinggal di sini, anggaplah seperti itu ya. Manusia ini kaum Nabi Lut nih, ngajaran tuh di sini. Lalu mereka teh membangkang kepada Nabi Lut. Jadi kan kasus Nabi Lut itu kasus LGBT kan, LGBT. Oco tahu LGBT? LGBT singkatan. Bukan singkatan dari LGBT itu lepet gehu bala-bala tempe, bukan. LGBT itu lesbi, gay, bisex, transgender. Nah, itulah. Pokoknya mah lalaki bagi kalau laki deui, anjir dulu. Rujit. Rujit gitu. Ih, kebayang kena kesudi aing. Lesbi, awewe jeung awewe coba dek nanaonan lur. Nanaonan mang kira-kira awewe jeung awewe deuk sini tiup, da parabot teh gitu aja. Terus gay lalaki jeung lalaki deui dok nanaonan, dok perang gobang. Terus B teh bisek bu, bisek teh lalaki nu beuki ka awewe tapi ka lalaki deui beuki, anjir hawak teh saya eta. Terus segala beuki sigana mah saya eta mah gebog jauh ge di kereuyeuh. Anu terakhir teh itu transgender, lalaki nu hayang jadi awewe atau awewe nu hayang jadi lalaki. Beda dengan kasus Sersan Mayor Aprilia Manganang, itu beda. Kalau itu memang hipospadia. Oke, hipospadia itu istilah medis. Kieu lah. Di dalam fikih ada yang disebut dengan khunsa. Khunsa anu sok dilogat ku urang Purwakarta mah malawading. Sampai dibahas dalam fikih, berarti fikih mentoleransi keberadaan khunsa garis miring malawading. Malawading teh disebut lalaki da lalaki tapi disebut awewe ge da awewe, parabotna dua. Jadi parabot lalaki aya, parabot awewe aya.
Maka disebut malawading, dan ini ditoleransi oleh fikih sampai dibahas ketika sholat berjamaah khunsa di mana posisinya. Ini menegaskan tentang fikih pun mengakui keberadaan khunsa. Tapi berbeda dengan banci kaleng. Ini masalah orang Jakarta. Kalau banci kaleng itu bukan khunsa. Dalam bahasa Arab, Imam Abu Layth mengatakan mereka disebutnya makhnus dalam bentuk isim maf'ul, yaitu kalimat isim yang pasif. Makhnus karena dirinya seperti itu, karena rekaan dirinya sendiri, makanya disebutnya bukan khunsa tapi makhnus. Makhnus ini banci kaleng. Jadi lamun maut pika pusingan, laki maut almarhum, awewe maut almarhumah, banci kaleng maut aluminium. LGBT ya, oke. Ini umat kaum Nabi Lut, doraka kan? Mereka membanggang kepada Nabi, lalu Nabi minta kepada Allah. Ini kojo doa Nabi Lut diangkat. Jadi hukuman buat kaum Nabi Lut itu begini. Itu kampung itu, negeri itu diangkat oleh malaikat, dipanggul seperti kita mengangkat nyiru. Nyiru yang banyak isinya. Diangkat, tercerabut dari akar tanahnya, jeng tanuh noko, diangkat, gas gitu dibalikkan, cuplok. Seperti itulah hukum kepada kaum Nabi Lut. Di macam-macam siapa bisa dikitukan ke malaikat, maka jeng beki kalau laki dari siapa laki, deh sia. Yo, sing karunya karana-arana ngahulang. Yo, kira-kira si lain tepayu kaparawan baik karana. Ada pepatah yang mengatakan tidak ada parawan randa pun jadi. Daripada bagi kalau lagi dia hanya guji pak maksiat. Astagfirullah. Tapi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menangguhkan pojok doanya. Ini hebatnya Nabi kita, coy. Beliau tangguhkan. Sampai kapan beliau tangguhkan? Sampai kiamat telah berdiri, alam akhirat berlaku, ketentuan surga dan neraka dibicarakan. Nabi tangguhkan sampai nanti. Apa yang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mintakan kepada Allah bukan mengadab para pembangkang. Ini aneh dan unik, hebat dan ajaib, mantap dan unggul, top banget Nabi kita, Nabi akhir zaman. Kata baginda Nabi, Ya Rabbi dhulli liman qala la ilaha illallah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, umatku banyak tukang dosanya, umatku banyak tukang maksiatnya, umatku banyak tukang durhakanya. Izinkan saya si tukang dosa itu, ya Allah, izinkan saya ya Allah, si tukang maksiat itu dari umatku, si tukang durhaka itu dari umatku, selama mereka masih menjaga la ilaha illallah, izinkan saya memberi syafaat untuk mereka sampai mereka masuk surga. Andai pun mereka terjerembab ke dalam api neraka, izinkan saya ambil dari neraka dan saya masukkan ke surga. Masya Allah. Hebat tidak Nabi kita? Hebat tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Apa jawab Allah mendengar permintaan Nabi? Wa izzati wa kibriyai la ukhrijanna minan nar liman qala la ilaha illallah. Demi keagunganku, demi kemuliaanku, kata Allah, aku pasti akan mengeluarkan dari neraka orang yang menjaga la ilaha illallah sampai mati. Masya, makanya apapun yang terjadi kumaha wae hirup nu penting ngeboga la ilaha illallah. Oke? Sebaliknya jelema nu teu boga la ilaha illallah entong kabita sia. Ningali artis Korea kasep, artis Indonesia kasep, artis luar kasep, gelis, beunghar, gaya, keren, populer, masyhur, loba duit atau siapapun kafir, tidak punya la ilaha illallah, tong kabita sia. Najan sakaprul bakatul tina harta. Sepeser pun harta dia jangan membuatmu kabita. Kalau ada orang kafir kaya, kekayaannya jangan membuatmu kabita. Kalau ada kafir ganteng, kegantengannya jangan membuatmu kabita. Kalau ada kafir galis, kegelisannya jangan membuatmu kabita. Kenapa? Karena sama sekali tidak berharga, sama sekali tidak bernilai, karena mereka tidak punya la ilaha illallah. Paham? Karena yang berharga dari seorang manusia adalah la ilaha illallah. Orang mati nggak bawa emas, Allah nggak marah. Orang mati nggak bawa berlian, Allah nggak marah. Orang mati nggak bawa permata, Allah nggak marah. Tapi orang mati nggak bawa la ilaha illallah, masalah. Sedangkan mati kabeh bakal.
orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, kabeh maut nu nyesat. Cek imas maut, cek oneng maut, cek kayah maut, cek uar maut, cek empat maut, mang Adang, mang Tatang, mang Idin, kabeh maut. Kalau orang lain mati tapi dia belum mati, namanya apa? Panjang umur. Panjang umur. Hoyong panjang yuswa, hoyong. Sok didoakeun ku abdi salira panjang yuswa, hirup we sorangan, maksudnya mah parae. Daek siga kitu daek. Babaturan maraot dulur, maraot tetangga mamaot, kabeh maut. Kabeh maut. Cewek hirup sorangan. Daek siga kitu daek. Apaan panjang umur teh? Batur maut maneh henteu. Bisi hayang motor tinggal nyanak nu boga showroom modar. Bisa yang mobil tinggalnya anak nu gaduh dealer geus maot. Bisa yang bubuahan tinggal metik nu boga kobon geus dikubur. Daek itu daek. Teu ngeunah. Da sabenerna mah nu paling penting mah hirup nu aya bari saayana berkah pinuh ku taat usum maot husnul khotimah. Atuh amin atuh amin. Amin ya rabbal. Mantap. Dan ini jaminan Nabi sampai beliau menegaskan wa syafaati li ahlil kabair min ummati, jeung ari syafaat kaula eta pikeun tukang doraka, bahkan nu dorakana bedegul min ummati dari umatku. Ini hebat, gurih-gurih. Kade la ilaha illallah jaga. Siap jaga la ilaha illallah? Ngan kade baraya kaade. Saur Allah kajungjunan langsung, ya Muhammad, man faraqo baini wa bainaka adzabtuhu, siapa yang berani memisahkan aku darimu maka azabku untuk orang itu. Maka jangan pisahkan la ilaha illallah dari Muhammadur Rasulullah. Maka la ilaha illallah tidak pernah sempurna kecuali dengan Muhammadur Rasulullah. Makanya kau baca 1000 la ilaha illallah, ujungnya Muhammadur Rasulullah. Kau baca la ilaha illallah 70.000 kali, ujungnya Muhammadur Rasulullah. Kau baca la ilaha illallah 1.000.000 kali, ujungnya Muhammadur Rasulullah. Jadi eta mah sajodo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukup sampai situ Kang Haji teu acan. Macan rengsek teu acan. Kenapa? Kama qaulahu sallallahu alaihi wasallam, abghadun nasi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang abkhol mah leuwih parah tibatan bakhil. Sepedit-peditnya sanu pedit teh? Korun. Sepedit-peditnya korun, julukannya adalah bakhil. Tapi ada lagi yang lebih butut daripada bakhil, lebih koplok daripada bakhil, lebih celenok daripada bakhil, lebih ranijut tibatan bakhil, lebih balakasuta tibatan bakhil, namanya abkhol. Siapa abkhol itu? Orang yang bila mana di hadapannya disebut-sebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sayang sekali enggan menjawab dengan sholawat, itulah si abkhol. Makanya kalau sudah Muhammadur Rasulullah, isilah dengan sholawat. Contoh, wa alaihi sholatullah, wa alaihi lan ikuta teping atase jungjunan kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatullah utawi sholawati Allah. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Bi'tirfi sunnah wa bin nabi
dengan la ilaha illallah. Nanti mati juga dengan la ilaha illallah. Biar dibangkitkan lagi dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah tah eta pangbeungharna jelema nu bogaeun la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang la ilaha illallah penting. Masya Allah tabarakallah. Awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi biistiqam. Hal pertama yang wajib bagi manusia semenjak lahir adalah kenal kepada Allah berikut dalil. Dan mengenal Allah dimulai dengan memahami dan meyakini ketauhidan kepada Allah, bahwa eueuh deui nu sejen angin ti Gusti Allah, teu sudi ibadah kanu sejen dadek ka Allah we hungkul ibadahna. Inilah yang kemudian bila anaknya ajengan ucu lahir, anak itu diperkenalkan kepada Allah, maka lahir ke dunia nu mimiti dipangdengekeun henteu kieu lahir orok cokot orok ku bapakna caketkeun kana ceuli terpesona aku terpesona menatap wajahmu yang manis. Bukan. Kalau ajengan ucu seperti itu, maka ajengan ucu itu Masya Allah sesat ya saudara-saudara. Tapi ketika bro lahir orok, bayi akan lahir dengan bahasa kesucian. Bayi lahir dengan bahasa kesucian. Nu mana bahasa kesucian deh? Oke. Orang Purwakarta bahasanya bahasa Sunda. Orang Jawa bahasanya bahasa Jawa. Macam saya tadi ngobrol sama As-Sayyid Maulana Al-Habib Nizar As-Segaf, ngobrol dengan As-Sayyid Maulana Al-Habib Utsman Al-Abbas. Ternyata Al-Habib Nizar As-Segaf itu beliau dari Semarang tadinya. Terus Al-Habib Utsman Al-Abbas dari Temanggung tadinya. Akhirnya beliau memahami dan menguasai bahasa Sunda bisa, bahasa Jawa jelas bisa, bahasa Arab bisa, minim bahasa Indonesia bisa. Berarti sudah menguasai berapa bahasa tuh Habib Utsman? Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Arab, bahasa Indonesia, 4 bahasa. Nah itu bahasa. Tapi punten, waktu semua lahir ke muka bumi termasuk saya dan Anda, waktu itu kita lahir, walaupun saya lahir di Bandung, saya belum bisa bahasa Sunda, saya baru mampu bahasa kesucian. Orang Jepang melahirkan anaknya, orang Cina melahirkan anaknya, orang Afrika melahirkan anaknya, semua berbahasa yang sama, bahasa kesucian. Seperti apa bahasa kesucian? Seperti ini. Itu bahasa kesucian saudara-saudara. Sahur saha kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir lahirnya suci, jeung bahasa-bahasana suci. Itu bahasa kesucian. Geus gedena ngomong bahasa Sunda itu lain urusan. Karena fa inna abawahu yuhawidani wa yunusrani wa yumajisani. Engke anu bakal ngadidikna mah kolot jeung lingkungan. Geus gedena bahasa Inggris ya lain urusan kalau dia tinggal di Amerika. Tapi tetap waktu lahir bahasa kesucian. Sarua, anak Cina gitu, anak Arab gitu, anak Jepang gitu, anak Jawa, anak Sunda, sarua, sarua. Lintas profesi dan strata serta kasta, bedana. Misalnya indungna zinden pas lahir orok ke dunia cerik nama kecengkok, mau kan? Anger insyaallah, sugan cerik nanti kieu. Sumpah lagi. Atau ibunya seorang lady rocker, ayahnya seorang rockstar. Pas brojol teh lahir ke dunia, orok nang angkat leungeun, bari ngajorowok. Iya. Bari ajret-ajretan. Hey, you gotta keep them separated. Hey, yeah. And you gotta make. Kumang teuing. Dalamnya orok itu bidan pensiun boy eta keneh. Soak lur. Soak. Boro-boro ngagerem orok lahir ke dunia kumisan ge encan. Huntuan ge encan. Bener betul. Itu bahasa kesucian. Lalu orok lahirnya ku ajengan ucu orok disamat, lalu langsung kana cepilna katuhuna eta orok ku ajengan ucu teh. Entong
gitu aja bisa jebol celi ucing. Celi ucing, celi orok. Nggak tarik teuing, geus biasa. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, gitu. Tuh udah tarik teuing kok make toa karena celi ura-ura. Jebol aduh. Geus beres kan nu kenca mah Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, komat lah. Jadi anak kenal azan. Jadi kalau jadi nih santri minimal bisa adzan segitu we lah, minimal bisa adzan. Bisi eueuh nu adzan pan ke omongeun. Teuing da didenge-denge teu Purwakarta teu Bandung kiai loba pasantren loba, santri loba nu adzan aki-aki deui. Ampun aing. Itu kan kalau naon atuh babalapan gitunya, lomba angkat barbel 1 kuintal 100 kilo. Aki-aki tanding sama pemuda, saya yakin pemuda menang. Aki-aki mah boro-boro ngangkat barbel, karek antel leungeun kana barbel, locot tuh urah harita keneh. Aki-aki eleh teu bisa ngangkat barbel, tapi aki-aki berhasil ngangkat selimut, mata pangheulana ka masjid. Usum subuh. Lamun balap lompat pemuda dan aki-aki, saya yakin pemuda menang. Aki-aki maraton balap lompat jeung pemuda eta si aki lompat karek 2 lengkah nu pangheulana kana finish huntuna. Da batuk pan harita batuk huntu ngaclang pan huntuna huntu palsu. Karek 2 lengkah batuk. Pan huntuna nu ti heula datang. Sedengkeun eueuh aturan kudu naon heula nu antel kana garis finish pan si aki juara. Balap lompat jeung awakna mah dijamin si aki eleh, pemuda menang, tapi pa heula-heula ka masjid si aki nu menang leuwih ti heula. Tepuk tangan buat aki-aki luar biasa. Oke, sampai situ keren, tapi ya fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Tapi masalahnya reputasi, coy, identitas keislaman, coy. Nu adzan aki-aki, ya Allah, teu tega. Apal di mana Kang Haji eta aki-aki? Tina sorana. Nah kumaha kitu sorana? Kita kitu we. Ngosom. Gugah. Waktu stabu opa. Alhamdulillahil ladzi poho deui ayo baturan anu sarua aki-aki ngingetan Yana. Oh Yana gerah hudang sia teh Yana. Jadi ngalingan injona si Yana. Pujian aki-aki linglung pujian. Eling umat mus poho deui mus waduh ngebejaan si aki waktu keur hees di juru akhirnya inget-inget sorangan Mustafa balik makosi dana kamana laling lu dadah siga di Mekah tuh adanya siga motor ngebut si aki nu ada ngaplek nu leuleus beuki leuleus nu tunuh beuki hayang hees tapi lamun adan edan gagah nu leuleus ngadak jag-jag nu tunuh ngadak cenah siga di Mekah adanya siga motor ngebut atuh aja ranking gigi hiji MotoGP gigi hiji karek urung maju gigi hiji gigi 2 gigi 3 gigi 4 jadi naik di handap paluhur siga dan di Mekah di handap akang pasian eta geuna efek buntut siga masjid gini kan jadi siga motor tuh mantap ulah siga adan di Purwakarta lain Purwakarta Cikopak belah itu nu deket ka laut pokoknya mah ayo gitu baiklah ngareueuh pan
Manya adan meureup Kang. Yeuh di mana-mana ge adan menutup ceuli. Nah cenah Kang Haji nutup ceuli. Nya heueuh da adan nutup paham hese adanna. Manya adan meureup geura da geus aduh aing mah jeda. Adan meureup neng. Da teu gagah tuh adan meureup manya adan ge Allahu akbar. Panas di gaya-gaya. Allahu akbar. Allahu akbar. Jelema teh hayang hees lu lain hayang budal. Mata Purwakarta, dengarkan fatwa ini. Fatwa kayak fatwa. Mulai sekarang masjid-masjid termasuk Miftahul Khair dan masjid lainnya teu kudu ngeunaheun adan teh, nu penting mah tarik we eta lah. Geus sakitu, da tengaruh ngeunaheun kitu daratan. Masjid pinuh ku angin subuh-subuh lain ku jelema. Pokona mah toa tiap juru, kalau perlu 16 kita toa. Tolong mah edankeun cokot mik calangap sing engang siapkeun udat beuheung. Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'alas shalat we. Dijamin saci kopak ngabring ka masjid. Pada sholat Kang Haji lain yang anu edan. Disangka edan. Bila di Bandung mah ya aki-aki adan jam 10. Daya teman di demo ku salemur tah. Nukur ngaramet urun ngaramet nu ngaladangan seblak urun ngaladangan ngingkit kabeh ka masjid ka demo si Aki. Aki sia nu balik adan we akieu. Si Aki ini mah marane nu balik kalakuan. Ari aing tadi subuh ada nu nyangan nu datang ari aing latihan daratang coba. Biarkeun latihan. Latihan. Ada subuh geus kaliwat lohor san datang. Ini kan hebat ya. Azan itu kata pertamanya adalah Allah dan kata terakhirnya adalah Allah. Pertama diucap Allahu Akbar, nama Allah disebut. Berakhir azan la ilaha illallah, ujungnya lafaz Allah. Qomat awalnya lafaz Allah, Allahu Akbar, ujungnya la ilaha illallah, lafaz Allah. Maka awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi biistiqan. Ajangan ucuk kelak anaknya lahir, perdengarkan ke telinganya selain bahasa-bahasa dunia, perdengarkan terlebih dahulu nama Allah biar memahami anak itu tentang keagungan penciptanya. Allahu Akbar la ilaha illallah, dina kenca anak Allahu Akbar la ilaha illallah. Ketika anak beranjak tumbuh sehari, seminggu, sebulan, setahun, digendong ku bapaknya, digendong ku indungnya, digendong ku akinya, digendong ku nininya, asuhlah, gendonglah, eong-eonglah dengan kalimat-kalimat mulia yang bisa masuk ke batinnya sebagai kemuliaan. Bari diasuh tadi ku ajengan mumuh tos dibaca wujud kidam baqah mukhalafatuhul hawadisi. Rendah aja bunadanya bisa jebol cili budak. Ulah pedah boga nada tinggi celeweng wujud kidam baqah mukhalafatul hawadis. Ah jebol cili budak. Tarik teuing seteh wujud kidam baqah. Anak itu kenal Allah. Amin. Jangan seperti ibu-ibu milenial anu di Purwakarta, lain Purwakarta Cikopak, Purwakarta anu deket ka laut teh pokona ngasuh budak nyanyi na tepugu. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Bari di eong-eong ramisak dudu 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 ramisak dudu 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 ramisak. Saya nggak paham atau apa itu ramisak apa sih. Ada budak dengan juang jewang rewal rawel kutang inung didudut pegang buk inung didudut tiung resot buk aut-autan kumaha cek inungna pasiksak dudu dudu. Saya nggak ngerti lagu apa itu ramisak pasiksak. Ayo budak teh cepeng leungeunna baby finger where are you, here I am and do burut but. Jadi misalnya itu nyanyi-nyanyi nggak penting itu. Budak geus bisa leumpang bari dadalik degan ungkug-ungkugan. Pantas kalau budak ungkug-ungkugan teh bari disolawatkeun doharodinun muanja gagagan pan pantas. Inungna naon pi omongkeun laguna teh anu pedah budak teh mung nyusu teh geuningan anu begang teh. Oh bango mengapa engkau begang, macam mana aku tak begang,
lila temanang hakan. Itu lagu apa nggak manfaat itu. Astagfirullahaladzim. Awal wajibun 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqam. Masya Allah, dari mulai lebih dari sejam. Tadi saya mulai ceramah setengah 11. Sekarang setengah salah nggak? Setengah 11, sekarang setengah 1, berarti guys 2 jam. Kalau siap dengan 2 jam, udah ya. Hoyong kene, cel ngonang cel ngemodal. Banget gratis. Hampuro ya, hampuro. Nas'aluka minkum hampuro. Hampuro ya, hampuro. Kurang sabtu tega ningali ini punung deh. Tema pewat punung bagi mewatan. Tepuk tangan buat ini yang masih hidup, masya Allah. Yang masih kuat gitu ya, yang masih kuat bertahan di pengajian, luar biasa. Ini saya ceramah dari 2 jam sebelumnya sampai 2 jam kemudian detik ini. Tadi kita sudah ngomongin Sya'ban. Dari Sya'ban masuk ke sholawat. Dari sholawat masuk ke Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad masuk ke pembahasan kelahiran masuknya cahaya Nabi Muhammad ke rahim Siti Aminah bulan Rajab. Lalu masuk ke pembahasan lahirnya Nabi. Lalu kelahiran ini membuat tauhid berdiri tegak. Lalu kita membahas tentang Mi'rajnya Nabi. Lalu kita